nggak ada wak sangka, oh dipulangin hotel jadi punya ustadz dong. Duh, supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf Pak, Allah Akbar. tinggal dibikinin notanya ya Pak. Ya begitu. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan. Kemudian dipindahkan ke pesantren, yayasan pesantren tahfiz Quran. Itu juga punya dia gitu. Punya istrinya dan temannya. Jadi ibarat pindah kantong, dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang terpedaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Patungan Hotel City merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang melibatkan Yusuf Mansur terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana bersama jodi warung steak. Yusuf Mansur mengklaim bahwa ia telah mengembalikan uang kepada para investor dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun, proses pengembalian dana tersebut sangat berbelit-belit, bahkan banyak investor yang hingga saat ini belum juga menerima pembayaran. Hal ini diduga merupakan strategi Yusuf Mansur untuk mengelabui umat dan membeli aset tanah serta hotel tersebut dengan harga yang murah. Belakangan, dengan semakin banyaknya korban yang menggugat, Yusuf Mansur kembali mengeluarkan pernyataan yang sulit dipahami. Ia mengajak para investor untuk bersama-sama mewakafkan Hotel City. Namun anehnya, hotel tersebut rencana akan diwakafkan kepada Darul Quran atau organisasi milik Yusuf Mansur dan rekan-rekannya sendiri. Dari sini, muncul dugaan kuat bahwa Yusuf Mansur benar-benar melakukan segala cara untuk mengelabui umat dan menguasai semua aset yang ada saat ini. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya, saudara semua minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Supaya nggak ada wak sangka, oh dipulangin hotel jadi punya ustadz dong. Duh, supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf Pak, Allah Akbar. tinggal dibikinin notanya ya Pak. Loh, sekarang aja udah di tempatin pesantren kok. Alhamdulillah. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan. Iya, betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Oke. Ya sebenarnya itu menurut hemat saya, dugaan saya, ya analisa saya hanya sebagai akal-akalan Yusuf Mansur untuk meredam agar kalau itu diwakafkan, menurut mereka akan meredam nanti para investor umat yang ikut patungan Hotel City itu agar tidak melakukan upaya hukum atau menuntut Yusuf Mansur begitu Mas. Alasannya daripada gak ribut, kita wakafin deh. Kita bilang cup, ente ini kan tiap hari bicara syar'i. Menurut saya, itu pikiranmu itu yang harus disyar'ikan dulu. Ini bicara syar'i, tindakanmu tindakan yang tidak syar'i. Menurut Islam, itu wakaf tidak bisa begitu gitu. Yang diwakafkan itu harus milik sendiri. Mampir di Nah ini milik pesantren tahfiz Darul Quran Iqdat Sigor Putri di Hotel City. Ternyata sudah kosong, tidak ada kegiatan pembelajaran apa-apa. Informasi yang saya terima, sekolah ini dipindahkan ke Cipondo di Darul Quran Pusat, begitu katanya. Jadi ini jadi seperti gedung hantu tak bertuan. Gedung ini kosong, 12 lantai.
sedangkan di sebelahnya adalah Hotel City. Yusuf Mansur mengatakan bahwa Hotel City itu sudah diwakafkan begitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ini perlu dipertanyakan. Kalau ini diwakafkan, yang namanya wakaf ya kan itu harus dilakukan. Iya. Baik secara real maupun secara formal itu harus dilakukan oleh orang yang memiliki. Betul. Nah, ketika ini Yusuf Mansur katanya hanya menerima investor untuk membeli Hotel City lalu mewakafkan, ini tentu menurut saya Yusuf Mansur tidak paham tentang baik itu hukum formil ya, baik itu hukum formil yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Yusuf Mansur tidak mengetahui juga berkaitan dengan syarat sahnya wakaf kan begitu. Kalau wakaf itu tentu yang mewakafkan itu adalah orang yang memang benar-benar memiliki baik itu material maupun formil begitu. Tapi pengakuan Yusuf Mansur kan itu dibeli berdasarkan patungan daripada uang umat. Ini menurut saya tidak benar sudah kalau itu diwakafkan. Terus kemudian dibuatlah itu di sana rumah takwis yang informasinya saat ini sudah tutup dan itu tidak berizin begitu ya. Nah, lagi-lagi Yusuf Mansur membohongi ketika buka rumah takwis atau sekolahan yang tidak mempunyai izin. Ini kan menurut saya melanggar juga aturan kan. Aturan main atau aturan perizinannya. Lalu orang yang bersekolah ini kan nanti menjadi korban juga ketika rumah atau pendidikan itu tidak berizin. Mereka akan pindah atau mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi kan akan kesulitan. Jadi menurut saya adalah akal-akalan saja ini biar dapat duit atau gimana begitu. Terus kemudian berkaitan dengan Yusuf Mansur itu dari keuntungan yang mereka peroleh dividen dari warung steak itu dinolkan untuk rumah takwis. Tapi kenyataannya rumah takwis juga masih berbayar kan? Iya, betul. Berbayar, kemudian justru ini ditutup. Menurut saya adalah hemat saya, dugaan saya hanya omong kosong saja itu Yusuf Mansur Mas begitu. Jadi ketika orang umat diminta untuk patungan beli Hotel City lalu mereka tidak dilibatkan ketika itu memang benar-benar diwakafkan, itu tentu merupakan perbuatan melawan hukum Mas. Baik hukum formal yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia maupun hukum agama begitu. Dan ketika nanti memang itu benar-benar diwakafkan lalu orang-orang yang pernah berinvestasi atau ikut menyetorkan modalnya itu tidak terima, nanti hubungi saya saja Mas, biar nanti saya batalkan di pengadilan itu. Akan saya bantu dan akan saya batalkan itu di pengadilan Mas. Oke. Ya, Pak Biar Denny. sekalian memberikan pelajaran terhadap umat gitu Mas. Baik. Atau mengenai wakaf menjadi pesantren Pak, ini ataukah juga jangan-jangan sebagai akal-akalan saja Pak, supaya investor ini merelakan gitu Pak, mengikhlaskan, karena narasinya supaya ya sudah uang para investor ini tidak dikembalikan, ini menjadi pesantren supaya mereka mendapat berkah atau pahalanya saja, padahal pesantren itu juga sebenarnya berbayar dan juga komersil gitu Pak. Ini jangan-jangan apa dugaannya sampai ada narasi perwakilan seperti itu Pak? Ya sebenarnya itu menurut hemat saya, dugaan saya ya, analisa saya hanya sebagai akal-akalan Yusuf Mansur untuk meredam agar kalau itu diwakafkan menurut mereka akan meredam nanti para investor umat yang ikut patungan Hotel City itu agar tidak melakukan upaya hukum atau menuntut Yusuf Mansur begitu Mas. Jadi menurut saya hanya upaya untuk meredam saja. Tapi kan tidak selesai di sana. Kalau saya seandainya saya menjadi orang yang ikut berinvestasi ke sana, ya kan, tentu saya akan mengajukan gugatan kalau itu diwakafkan tanpa persetujuan daripada umat yang telah menyetorkan. Dan saya menyatakan bersiap sedia Mas, bersedia atau siap saya menjadi kuasa hukum para investor yang ikut patungan ke sana kalau itu memang benar-benar diwakafkan, maka kita ajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan
wakaf itu, Mas, begitu. Iya. Dan juga ini sama saja bohongnya, Pak, karena ini wakafnya juga kan diwakafkan ke yayasan milik mereka sendiri juga, Pak. Ini kalaupun ini pesantrennya juga berbayar gitu, Pak, ya, kemudian mendapatkan keuntungan gitu, Pak, ya. Dan juga Hotel City sekarang sampai saat ini juga kabarnya juga masih beroperasi begitu, Pak. Ya, ini berarti narasinya supaya investor mengikhlaskan, ya, seolah-olah dapat pahalanya saja, tidak dapat keuntungan tidak apa-apa, tapi dapat pahala. Sementara keuntungan dari pesantren dan Hotel City ini masih dimiliki oleh pihak mereka begitu, Pak. Ya begitu. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan. Iya, betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Mewakafkan Hotel City ke pesantren Darul Quran miliknya sendiri. Ini tentu saja sesuatu yang aneh, ya. Dari segi hukum positif ini tentu tidak bisa diterima. Di Hotel City itu di akta notaris pemiliknya itu adalah dia dan istrinya dan ada beberapa temannya. Kemudian dipindahkan ke pesantren, yayasan pesantren Tahfiz Quran. Itu juga punya dia gitu, punya istrinya dan temannya. Jadi ibarat pindah kantong, dari kantong kanan pindah ke kantong kiri. Alasannya daripada gak ribut, kita wakafin deh. Kita bilang, Cup, ente ini kan tiap hari bicara syar'i. Menurut saya itu pikiranmu itu yang harus disyar'ikan dulu. Ini bicara syar'i, tindakanmu tindakan yang tidak syar'i. Menurut Islam itu wakaf tidak bisa begitu gitu. Yang diwakafkan itu harus milik sendiri. Nah, ini milik orang banyak. Bagaimana Anda mewakafkan menjadi punya pribadi walaupun atas nama yayasan gitu. Nah, kalaupun mau mewakafkan itu karena ini investasi, ya, melibatkan banyak orang, harus dibuat lu rapat umum pemegang saham. Dalam rapat umum pemegang saham itu kalau 100% setuju, itu boleh diwakafkan. Gue udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.